kita mulai Pak Ustadz ya, dan rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirrabbilalamin, rekan-rekan semua dan Pak Ustadz. Hari ini kita dapat berjumpa kembali pada Zoom meeting dan live streaming YouTube yang insya Allah akan membahas kajian atau pertemuan kedua mengenai pengajian rutin dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita buka kegiatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kegiatan atau pertemuan kali ini akan membahas mengenai optimalisasi dan hakikat Ramadan yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadz Dr. Haji Makmur Hidayat, SAG, MM. Tafadhal Ustadz, mangga. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita mampu memaksimalkan dengan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu semoga akan terus bertambah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, hari ini kita masuk di pembahasan tentang persiapan Ramadan ya, optimalisasi Ramadan dan hakikat daripada Ramadan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara bulan suci Ramadan, maka tentunya kita tinggal menghitung hari saja ya. Kurang lebih mungkin tinggal 1,5 bulan lah, atau kurang. Maka untuk itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Ramadan yang paling berkualitas sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang akan mampu menjadi orang yang bertakwa di hadapannya nanti. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, hakikat saum Ramadan ini sering dikaitkan dengan menahan lapar, haus dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari nanti. Namun jauh dari itu, hakikat saum atau hakikat puasa ini memiliki makna yang sangat luas bagi kita sebagai seorang muslim ketika kita menjalani ibadah saum di bulan Ramadan ini. Saum tidak hanya dilakukan di saat bulan Ramadan, ya kan? Ada saum-saum yang lain, ada saum sunnah. Tetapi ketika Allah mewajibkan kepada kita, maka saum itu dilaksanakan di bulan Ramadan 1 bulan lamanya. Nah, hakikat saum ini sudah sepatutnya kita pahami. Supaya apa? Supaya saum kita bermakna, supaya saum kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu akan terjadi manakala saum yang kita lakukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semuanya. Nah, dengan kita memahami hakikat saum, maka kita sebagai seorang hamba Allah, kita harus melaksanakan ibadah saum ini dengan penuh keikhlasan. Niatnya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ketika kita mampu mengetahui itu semuanya, daripada tujuan-tujuan saum yang akan kita lakukan, maka kita akan senantiasa mentaati rukun-rukun daripada saum tersebut. Kalau kita mampu menaati atau memenuhi rukun daripada saum tersebut, maka niscaya insyaallah saum kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mencoba mempersiapkan diri kita, memahami tentang hakikat daripada saum tersebut, kita harus merujuk kepada dalil yang menjadikan dasar buat kita melaksanakan ibadah saum tersebut. Ya, kita sudah tahulah
kita bahkan sudah hafal karena sering, bahkan di setiap tahun memasuki bulan suci Ramadan atau di bulan Ramadan itu sendiri, ayat ini sering disampaikan oleh para mubaligh, bahkan kita sendiri senantiasa sering menghafalkannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kita semuanya berpuasa atau saum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tentunya saum yang kita lakukan bukan hanya supaya kita mencapai orang yang bertakwa saja. Di ayat selanjutnya Allah mengingatkan kepada kita, la'alakum tashkurun, supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberikan berbagai macam kenikmatan, termasuk kenikmatan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita mampu melaksanakan itu semuanya. Maka hal yang paling pantas kita lakukan adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengingatkan di ayat 186-nya, la'allahum yarsyudun, agar kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang baru saya dibaca ini mengandung banyak makna dan pelajaran ketika kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Hakikat saum pada ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum ini semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, beliau mengemukakan pendapatnya. Ada pendapat dari Imam Al-Ghazali mengenai hakikat daripada saum itu sendiri. Menurut Imam Al-Ghazali, menjaga hawa nafsu, menjaga syahwat, memang itu sudah bagian daripada mencukupi bagi ulama-ulama fikih untuk memenuhi syarat sah daripada saum yang kita lakukan tersebut. Namun, para ulama ahli hikmah yang lainnya memaknai sahnya ibadah saum yang kita lakukan itu jauh dari itu semuanya. Bukan hanya menahan syahwat, bukan hanya menahan lapar, hawa nafsu semata, tapi supaya saum kita sah, supaya saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus senantiasa memenuhi persyaratan atau rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semuanya. Maksud dari pencapaian saum itu adalah bagaimana kita senantiasa memiliki akhlakul karimah. Bagaimana kita memiliki akhlak tersebut, bagian daripada untuk mendapatkan diri kita memiliki karakter, menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ada 5 hal yang bisa membuat seorang melaksanakan ibadah saumnya itu menjadikan dia tidak sah saumnya. Karena apa? Karena ketika dia melaksanakan saum, dia suka berbohong. Maka bohong itu akan menjadikan saumnya tidak memiliki makna di hadapan Allah, tidak memberikan nilai ganjaran pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencoba, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan bohong tersebut. Yang kedua, kata Rasulullah, menggunjing atau menghibah. Ya, ini satu hal yang memang sangat harus ditinggalkan oleh kita. Karena orang yang sering menggibah, orang sering menggunjing, itu menjadikan bukan hanya mendapatkan kerugian buat dirinya, tetapi orang lain pun mendapatkan kerugian. Boleh jadi yang digunjingkan itu lebih baik daripada diri kita. Nah, dari itu semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita hindari kita menggunjing sehingga saum kita memang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga, mengadu domba. Mengadu domba itu satu hal yang memang harus kita tinggalkan. Akhirnya akan menjadikan kita berbuat fitnah. Nah, mengadu domba, berbohong, menggunjing, kemudian bersumpah palsu, kemudian melihat sesuatu itu dengan syahwat, apalagi sesuatu yang memang tidak boleh kita lihat.
Nah, ini menjadikan pengingat dari Rasulullah SAW kepada kita agar kita memaknai ibadah saum di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita melaksanakan ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya, maka niscaya harapan-harapan buat kita untuk meraih dan mendapatkan predikat ketakwaan itu insya Allah akan kita raih dan kita dapatkan. Bukan hanya itu, kita akan diberikan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Kita akan menjadikan orang yang akan diberikan terus petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau seandainya seorang hamba itu diberikan terus petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan tersesat. Maka dia akan senantiasa sesuai dengan jalan yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Sehingga dengan itu semuanya, ini menjadikan dirinya itu sebagai orang-orang yang akan selamat dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia, dan dia pun akan selamat di akhirat kelak nanti. Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis barusan dari 5 hal tersebut yang harus kita hindari berkaitan dengan, kalau kita sambungkan dengan hakikat saum atau hakikat puasa untuk membentuk diri kita menjadi atau memiliki akhlak yang mulia, maka tentunya ini harus kita upayakan semaksimal mungkin. Nah, jika kita telah melakukan saum dengan hanya ingin sah semata, maka boleh jadi kita akan dapatkan. Tetapi yang diharapkan oleh kita kan bukan hanya sah saum kita, tetapi saum kita harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri bahwa saum kita itu diterima oleh Allah, maka kita akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Tentunya menuju hamba Allah yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Dan ketika kita mampu melaksanakan ibadah saum dengan sebaik-baiknya tersebut, maka insya Allah karakter ketakwaan itu akan kita raih dan kita dapatkan. Imam Al-Ghazali tadi mengingatkan kepada kita ya tentang hal-hal yang senantiasa harus kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah saum, ada satu harapan yang ingin kita raih dan kita dapatkan. Apa itu? Ganjaran dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan kepada kita, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia, oleh hamba Allah, maka dia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Bayangkan oleh kita kalau seandainya amalan kita diterima oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali amalan saum, amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Nah, orang yang saum itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Yang pertama, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika datang waktunya berbuka. So, kalau kita lihat ya, waktu azan maghrib di bulan Ramadan pasti itu akan menjadi waktu yang sangat favorit buat kita. Baru juga azan zuhur. Azan maghrib sudah kita tanyakan. Masih berapa lama azan maghrib? Nah, itu kan merupakan satu harapan yang kita tunggu-tunggu. Karena ada sesuatu yang akan membahagiakan diri kita. Nah, dari itu semuanya, ketika Allah memberitahukan kepada kita ada 2 kebahagiaan ketika datang waktu berbuka, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sungguh dalam hadis Bukhari disebutkan, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada baunya minyak kasturi. Masya Allah. Ini menjadikan motivasi sebenarnya buat kita. Kita harus memahami tentang maknawiyah daripada saum tersebut. Hakikat daripada saum tersebut. Agar apa? Agar kita bisa melaksanakan ibadah saum itu dengan sebaik-baik. Jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Ya. Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa setiap amalan kita akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahala dalam melaksanakan ibadah saum ini harus benar-benar kita manfaatkan, kita maksimalkan. Ya, kita berharap tahun ini pun kita tetap bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Ya. Supaya apa? Supaya harapan kita bisa terwujud. Amalan kita
akan senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam keistimewaan-keistimewaan yang lain yang senantiasa menjadi harapan buat kita dapatkan tersebut, ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, rekan-rekan yang Allah muliakan, kita kembali bahwa dalam pandangan kita sebagai seorang muslim, Ramadan adalah bulan yang istimewa, sangat istimewa sekali. Tiada nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya kan? Ada satu bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bulan Ramadan ini. Maka untuk itu kita siapkan beberapa saat kita menjelang bulan Ramadan, kita siapkan diri kita. Kita siapkan fisik kita. Kita siapkan ruhiyah kita. Sehingga dengan itulah kita senantiasa benar-benar mempersiapkan menyambut Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ada hadis yang menyebutkan sebuah doa, sebuah ungkapan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, sampaikan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya. Hadis ini memang lemah menurut sebagian para ulama. Ya. Tapi jiwa dan makna daripada hadis ini menyebutkan kepada kita bahwa ini merupakan sebuah rangkaian motivasi buat diri kita agar kita senantiasa terus berdoa, diberkahi hidup kita di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban nanti, dan kemudian kita pun bisa mencapai mengikuti ibadah saum di bulan Ramadan nantinya. Ya, harapan kita semuanya bisa mengagungkan Ramadan, mengistimewakan Ramadan dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang senantiasa menjadi ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, telah datang kepada kamu sekalian bulan penuh dengan keberkahan. Allah mewajibkan puasa di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Allah memiliki di dalamnya Ramadan, suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, sungguh ia sangat merugi. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ada satu malam yang Allah janjikan kepada kita, yang harus kita kejar dan harus kita dapatkan, yaitu malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul. Dalam surat Al-Qadar disebutkan khairum min alfi syahrin. Satu malam itu ketika kita beribadah, ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Kan Ramadan tiap tahun kita lewati. Sudah berapa puluh tahun Ramadan yang kita lewati. Masa Ramadan kita akan sama seperti yang lain-lain, yang seperti kemarin-kemarin? Tentunya kita berharap Ramadan sekarang itu harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mari kita siapkan menyambut Ramadan dengan mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Siapkan amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan rencana-rencana kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang terbaik kepada Allah. Bayangkan 10 sampai 700 kali lipat Allah akan ganti ibadah-ibadah kita dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Nah, begitu juga Al-Quran, Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana kedekatan kita terhadap Al-Quran? Semoga di bulan Ramadan ini kita senantiasa mampu meningkatkan kualitas interaksi kita dengan dengan Al-Quran. Ya, bahkan ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan mengganjar, memberikan pahala satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat hitungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa mampu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa meraih dan mendapatkan rahmat dan ridhonya. Banyak sekali keutamaan dari Ramadan nanti. Nah, ketika banyak keutamaan tadi, maka kita siapkan diri kita agar kita mampu menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh berkualitas, sehingga kita akan songsong, kita isi dengan berbagai macam amal-amal saleh kita. Apa di antaranya amal saleh kita? Masuki bulan Ramadan ini, mari kita biasakan
akan berbagi dengan sesama kita. Nah, di bulan Ramadan kan orang mudah untuk berbagi, ya. Untuk itu mari kita maksimalkan untuk berbagi, apalagi kepada kaum duafa, kepada fakir miskin. Insya Allah ketika itu mampu kita lakukan, ini menjadikan harapan buat diri kita agar kita menjadi orang-orang yang akan terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita teruskan tilawatil Quran kita. Bahkan sebagai bagian daripada targetan kita, upayakan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Bayangkan oleh kita, kalau seandainya kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, Masya Allah, begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan. Secara kualitas, secara kuantitas, itu harus kita perhatikan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga minimal kita bisa mengkhatamkan satu kalilah Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, mari kita kaji Al-Quran tersebut, kita pahami, kita tadaburi, semoga kita bisa mengamalkan dan kita bisa mendakwahkan dari isi Al-Quran tersebut. Kemudian apalagi? Contoh ketika kita ingin memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, kita mengoptimalkan hadirnya bulan Ramadan di hadapan kita. Selain kita berbagi, kemudian kita sering membaca Al-Quran, mari kita siapkan, kita tingkatkan kualitas diri kita untuk bisa melaksanakan qiyam Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyam, barang siapa yang melaksanakan salat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan ridha dari Allah. Nah, ini menjadikan harapan kita, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastilah kita semuanya memiliki dosa yang sangat banyak, memiliki dosa yang sangat besar. Maka untuk itu kita songsong ampunan Allah lewat qiyamul lail, lewat qiyam Ramadan yang senantiasa kita lakukan. Yang terakhir, pada kesempatan ini, jangan lupa kita sambut, kita siapkan fisik ruhiyah kita siapkan ilmu kita, agar kita mampu meraih keberkahan Ramadan ini, dan kita mendapatkan malam 1000 bulan atau malam Al-Qadar tersebut, sehingga Allah akan memberikan ganjaran lebih baik ibadah kita daripada 1000 bulan nanti. Terakhirnya, kita siapkan infak, sedekah, zakat yang harus kita tunaikan. Zakat fitrah kita tunaikan sebelum kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Tetapi karena kondisi saat ini tidak memungkinkan, maka kita coba 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya kita bayarkan agar kita bisa lebih tenang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, rekan-rekan yang saya banggakan, kita siapkan diri kita. Kita siapkan istimewa Ramadan dengan mengoptimalisasikan berbagai macam kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 potensi yang Allah berikan kepada kita. Ada akal, ada hati, ada persiapkan amal perbuatan kita. Potensi ini kita maksimalkan. Dengan akal dan pikiran kita harus mampu membedakan antara hak dan batil. Dengan hati kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang terbaik kepada Allah. Dengan amal perbuatan kita siapkan, kita rencanakan dengan berbagai macam keistimewaan tadi. Semoga kita semuanya akhirnya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan oleh Allah, dan semoga akhirnya kita menjadi orang-orang yang menjadi orang yang tambah bersyukur kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa kepadanya, dan semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang akan terus diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu mungkin hakikat daripada ibadah saum kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal buat kita, akan menjadi pengingat buat kita, dan semoga ini akan menjadikan penghantar buat kita untuk menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sambutan hangat kita, bahagianya kita dengan datangnya bulan suci Ramadan, semoga tubuh kita pun diharamkan oleh Allah dari jilatan api neraka. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah, dan semoga kita bisa memasuki bulan Ramadan dan mengisi bulan istimewa ini dengan sebaik-baiknya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang akan meraih dan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau sekiranya ada yang tanyakan, ya mudah-mudahan bisa diskusikan kita kurang lebih ya 15 menit, 10 menit, 15 menit ini ya. Mangga mungkin ke siapa? Teh Meli atau Kang Jaka? Jazakallah khair wa barakallahu fikum kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan paparan materinya. Baik, kita lanjut saja langsung ke sesi pertanyaan. Mangga kepada rekan-rekan yang ingin bertanya via Zoom atau via YouTube channel kita, boleh langsung di komen saja atau melakukan raise hand jika ingin bertanya langsung, diperkenankan. Mangga kepada rekan-rekan. Kalau Baik, untuk Pak Ustadz, ada Ramadan, masuk satu pertanyaan, ada. izin saya Ya, silakan. bacakan dari Teh Weni ya di sini. Assalamualaikum, Pak Ustadz, mau bertanya bagaimana menjalankan ibadah pada bulan Ramadan di saat seseorang terkena COVID-19, baik gejala yang ringan sampai yang berat. Enggak, kepada Ustadz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Weni ya. Saat ini memang kita dalam keadaan kondisi pandemi ya, bahkan cenderung masih naik ya di saat ini. Nah, ketika kita masuk di bulan Ramadan, kemudian kondisi kita dalam keadaan, ya semoga kita sehat semuanya ya. Tetapi di saat kondisi kita terkena COVID, baik itu bergejala, baik itu ringan, terlebih-lebih yang berat, apa yang harus kita lakukan ketika kita memasuki bulan Ramadan tersebut? Ya sebenarnya sama, aktivitas yang kita lakukan. Tetapi mungkin aktivitas kita terbatas. Nah, ketika aktivitas kita terbatas, memang ada yang bisa kita lakukan. Semacam kita melaksanakan qiyamul lail, salat malam, atau kita bisa memperbanyak tilawatil Quran kita. Nah, ketika itu bisa kita lakukan, insya Allah itu sudah merupakan bagian hal yang maksimal yang bisa kita kerjakan. Walaupun ya kondisinya berat untuk melaksanakan itu semua, perbanyaklah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah di saat seorang hamba Allah itu sedang melaksanakan ibadah saum. Terlebih-lebih kita berada di bulan Ramadan. Ya, kondisi kita tidak bisa melaksanakan sholat malam, kita tidak bisa melaksanakan tilawatil Quran karena kondisi kita sedang sakit, maka perbanyaklah doa. Kalaupun doa tidak bisa kita ungkapkan lewat lisan kita, bisa kita perbanyak doa dengan hati kita. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang senantiasa dirasakan oleh setiap hambanya. Tapi buat kita sekiranya kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang terbatas tadi, mari kita maksimalkan aktivitas itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini agar hidup kita tambah berkah, tambah bermakna, dan menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Kang Jaka. Jazakallah khair kepada Pak Ustadz atas jawaban pertanyaannya dari Teh Weni. Mangga selanjutnya kepada rekan-rekan yang akan memberikan pertanyaan, boleh? Oke, kita tunggu ya. Di mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya. Pada teman-teman ada yang melakukan pertanyaan secara langsung?
Baik. Izin bertanya dari saya, Pak Ustadz, kalau boleh. Boleh. Untuk sunnah berbuka dengan yang manis itu bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Iya, memang Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, berbukalah dengan yang manis. Maksudnya adalah supaya tubuh kita itu mendapatkan asupan energi yang lebih kuat. Yang manis itu kan akan membuat kita kuat. Yang manis atau seperti apa? Ya, contoh Rasul itu dengan rutob, ya, dengan kurma setengah matang. Atau boleh dengan kurma yang sudah matang tadi ya, sebutnya kurma. Nah, cuman dicontohkan, disunahkan kepada kita itu hitungannya ganjil. Boleh 3, boleh 5. Nah, kalau buat Kang Jaka boleh 99 lah. Ya, jadi lebih banyak nantinya. Banyak kan, Pak Ustadz? Ya, iya. Kenapa berbuka itu dengan sesuatu yang tidak begitu banyak, supaya kita bisa mempersiapkan melaksanakan sholat qiyamul lailnya, sholat isya berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Nah, kebiasaan di negara kita itu akan ada sholat tarawih berjamaah. Maka supaya itu maksimal, maka perut kita tidak perlu kenyang terlebih dahulu. Nah, contoh dari Rasulullah memang yang manis-manis. Kalau tidak, cukup dengan air putih. Kemudian ditambah dengan sesuatu yang sedikit mengganjal perut kita, mengganti daripada energi yang kita keluarkan seharian, kita tidak makan lewat saum tadi. Insya Allah itu akan lebih baik. Selain kita melaksanakan, menjadikan tubuh kita lebih sehat, lebih tegar lagi, lebih kuat lagi, yang paling utama adalah kita melaksanakan bagian daripada ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Begitu, Kang Jaka. Masya Allah. Oleh karena itu mungkin mengapa kurma menjadi makanan yang akan paling dicari, Ustaz, mungkin pada saat di bulan Ramadan. Namun banyak justru yang dijadikan sunnah itu adalah berbuka dengan yang manis, tapi yang wajib itu adalah gorengan, seperti itu, Ustaz. Bagaimana tanggapannya, Ustaz? Kalau di negara kita, khususnya di Bandung nih ya, yang wajib itu kan sunnahnya itu bala-bala, sunnahnya itu kurma, wajibnya itu bala-bala, gitu ya. Yang jadi apa? Yang jadi kebiasaan. Padahal bukan seperti itu, hanya intermezzo saja. Itu hanya anekdot saja. Tapi tetap kita melaksanakan sunnah dengan yang manis-manis, boleh dengan kurma. Kan biasanya kalau Ramadan itu kurma itu berlimpah. Ya, kalau bisa dengan kurma atau yang lain yang manis, insya Allah itu akan lebih baik. Begitu, Kang Jaka ya? Ya, Masya Allah, barakallah. Baik, untuk penutup barangkali Pak Ustadz, mangga, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mari kita siapkan diri kita menyambut bulan yang penuh dengan istimewa ini dengan mempersiapkan fisik kita yang maksimal, yang paripurna. Kita siapkan ruhiyah kita. Kita siapkan ilmu kita. Karena sesungguhnya ibadah saum perlu dengan ruhiyah yang kuat, perlu dengan fisik yang kuat, dan tentunya ibadah itu pun perlu dengan ilmunya. Maka siapkan 3 hal ini agar kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan sebaik-baiknya. Dan satu yang tidak ketinggalan, siapkan harta kita. Karena di bulan Ramadan, ini bulan yang senantiasa harus kita maksimalkan untuk bisa berbagi dengan sesama kita. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati sama Allah, kita dilindungi, disehatkan, dan kita bisa disampaikan memasuki bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi ilmu, mudah-mudahan jadi amal solih buat kita semuanya. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Dan saya tutup dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum kepada Pak Ustadz Dr. Najib Mahmud SHGMM yang atas memaparkan terkait kajian yang kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di pengajian rutin dalam rangka spesial menyambut bulan suci Ramadan pada episode berikut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Mari kita tutup kegiatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin duluan ya. Mangga, Ustaz. Atur nuhun.